Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya berikan kesempatan untuk kita semua untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita akan naikkan pujian, naikkan syukur padamu. Syukur
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu sampai detik ini Tuhan. Kami bisa melihat bahwa penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan, kami rendahkan diri kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, Kau berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Mari Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus tuntun Tuhan. Biarlah mereka tiba dengan selamat di tempat ini Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami bisa mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita, Allah turut bekerja. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Setiap kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Mari kita imani pujian ini. Sebab Allah turut bekerja atas kita. Mari sama-sama kita katakan, Kau memilih. Kau memilihku, menjadikanku sesuai rencana-Mu. Kau menentukan arah
terus melanjutkan pujian kita mau lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kejaplah dan lihatlah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Kita masih tetap berdiri, kita akan mengakui iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Kail langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang menderita di sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan pujian persembahan dari vokal grup PRBK. Saya persilakan. Yang
Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian kita. Kau yang terbaik. bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, semua karena anugerah-Mu kami boleh ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan kami diingatkan kembali untuk datang beribadah kepada-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami diberikan sebuah kesempatan yang begitu indah untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan dari Tuhan untuk mengurapi setiap kami,
Sehingga kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti dan kami dapat menghidupinya ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu adalah sumber kekuatan kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kami dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah pemberitaan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami menjalani hidup kami serupa dengan Kristus. Meneladani Kristus dalam setiap hari-hari kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, kiranya Tuhan mengurapi. Tuhan memampukan setiap perkataan yang dikeluarkan dari mulut hamba-Mu seturut apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami. Kami mau meneduhkan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Injil-Mu lah yang diberitakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, salam sejahtera bagi kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu saya mengajak kita terlebih dahulu untuk membaca mulai dari ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Karena hal ini sangat penting untuk kita memahami dan mengerti apa maksud dan tujuan si penulis kitab untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan membaca mulai dari ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Kita membaca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Saya akan membacakan sekali lagi di bagian ayat yang ke-28 saja Bapak Ibu. Karena ayat inilah yang akan kita renungkan. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengarkan, merenungkan, tetapi kita melakukan firman Tuhan ini Bapak Ibu dalam setiap aspek hidup kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin ayat ini adalah ayat yang sangat familiar bagi kita ya. Bahkan tidak sedikit dari kita menjadikan ayat ini sebagai ayat favorit. Ayat yang menguatkan kita. Saya pernah memberikan pertanyaan kepada anak bimbingan saya Bapak Ibu. Saya bertanya, berikan ayat Alkitab yang paling menguatkan kamu. Dan tahu Bapak Ibu betapa antusiasnya mereka menjawab, Kak Kris, dari saya, Tuhan adalah gembalaku. Ada yang menjawab lagi, dari saya Kak Kris, permulaan pengetahuan ialah takut akan Tuhan. Ada lagi yang menjawab, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Dan ada juga anak-anak yang humoris Bapak Ibu. Dia memberikan ayat yang paling menguatkan dia.
Dia bilang, Tuhan membentuk aku di dalam kandungan ibuku. Kemudian saya bertanya kembali, apa yang menguatkan kamu di dalam hal ini? Saya menerima saya apa adanya, Bapak. Itulah jawaban yang sederhana. Dan termasuk ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kurang lebih seperti itulah pengalaman iman kita. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat lebih dalam apa sih yang dimaksud Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sesuai yang sudah kita naikkan pujian tadi di lagu kedua. Ya. Dan apa maknanya dengan tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu? Dipanggil untuk kerjasama yang terencana. Jadi inilah tema kita pada pagi hari ini. Dipanggil untuk kerjasama yang terencana. Selama bulan ini kita telah belajar bersama-sama tentang kerjasama. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Guru Injil Arneti minggu lalu, bahwa kerjasama itu bukan sesuatu hal yang asing bagi kita. Karena setiap hari kita terlibat dalam kerjasama. Baik itu di dalam keluarga. Jadi di dalam keluarga Bapak Ibu, jangan kita menganggap, oh ini wajah istri saya. Oh ini wajah suami saya. Atau anak saya. Tetapi kita bisa mengklaim, oh ini rekan-rekan saya. Yang bekerja sama dengan saya. Untuk apa? Untuk membuat keharmonisan di dalam keluarga. Dan bukan hanya di dalam keluarga Bapak Ibu. Di tempat pekerjaan. Rekan-rekan kerja kita, atasan kita, bawahan kita, itu adalah tim yang sudah terencana Bapak Ibu. Bahkan di dalam pelayanan, kita berkumpul di dalam ruangan ini Bapak Ibu dengan saudara-saudari seiman kita. Itu menandakan bahwa kita sudah menjadi keluarga atau sudah bekerja sama yang sudah direncanakan Bapak Ibu. Lalu satu pertanyaan yang menurut saya retorika Bapak Ibu yang tidak perlu kita jawab. Mengapa sih perlu kerjasama? Mengapa perlu kerjasama? Satu ungkapan yang pernah saya dengar Bapak Ibu dari seorang hamba Tuhan. Ya. Dan hal ini juga saya kutip. Dia menyampaikan kurang lebih begini. Satu hal yang paling penting untuk kita meraih kesuksesan, untuk kita mengembangkan keahlian kita, untuk kita mengembangkan potensi kita, maka kita harus membuka hati untuk bekerja sama dengan orang lain. Dan hal ini juga kita lakukan bagi kita yang sudah terlibat di dalam dunia bisnis. Iya kan? Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Ya memang Bapak Ibu kita mendapatkan keuntungan ketika kita mengerjakannya sendiri. Tetapi jika kita ingin memperoleh keuntungan lebih besar, jika kita ingin mengembangkan potensi kita lebih luas, maka kita harus bekerja sama. Jadi, jika dalam dunia kerjasama itu penting, maka dalam kehidupan rohani juga demikian Bapak Ibu. Allah menghendaki kita untuk bekerja sama. Lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang, apa maksudnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Dan apa maknanya bagi kita yang dipanggil untuk kerja sama yang terencana? Makna yang pertama Bapak Ibu, yaitu untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Itu makna yang pertama. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-28a. Di sana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan ayat yang ke-28 ini, itu sebuah pernyataan yang bersifat proposisi. Yaitu inti dari keseluruhan pasal yang ke-8 ini Bapak Ibu. Dan di pasal ini Paulus menegaskan ketetapan Allah yang memilih umatnya. Nah mari kita perhatikan. Di dalam terjemahan LAI, seperti yang sudah kita bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita melihat di terjemahan lain Bapak Ibu seperti NIV, itu menerjemahkan kalimat yang berbeda, tapi tujuannya sama. Dia kurang lebih menyampaikan begini. Dan kita tahu bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja.
Dan jika kita melihat juga di terjemahan WBTC, itu menerjemahkan kalimat kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala hal. Nah, inilah yang perlu ditegaskan di dalam hal ini Bapak Ibu. Meskipun kita mendapatkan perbedaan kalimat dalam terjemahan, tetapi sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menunjukkan pemilihan Allah atas mereka yang mengasihi Dia. Jadi inilah maksud Paulus dalam surat ini Bapak Ibu, untuk menasihati, untuk menguatkan, untuk meneguhkan iman jemaat di Roma, bahwa dalam pengharapan Allah selalu bekerja dalam segala sesuatu. Dan saya yakin Bapak Ibu, ayat ini tidak hanya berbicara tentang pada suatu keadaan. Bukan hanya berbicara pada suatu keadaan yang menyedihkan. Kalau kita membaca di ayat sebelumnya Bapak Ibu, ya maka kita akan menemukan bahwa mereka itu digambarkan sebagai orang-orang yang mengeluh dalam hati. Mereka merindukan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Jadi inilah kesulitan yang mereka alami pada waktu itu. Dan di sisi lain juga Bapak Ibu, Paulus menasihati mereka untuk tetap hidup bersama, untuk tetap ada pada kesatuan yang percaya kepada Kristus. Mengapa Bapak Ibu? Karena komunitas orang percaya yang berdiri di tengah-tengah kerajaan Romawi itu terdiri dari beberapa suku, terdiri dari beberapa bangsa. Ya. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Yunani, bahkan bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Kristus. Nah, pada situasi inilah yang menimbulkan ketegangan bagi mereka. Akan menimbulkan konflik. Konflik dalam hal apa? Dalam hal hukum Taurat, dalam hal sunat, dalam hal kebenaran Injil. Bapak Ibu, kita saja yang masih satu bangsa, hanya berbeda suku, di dalam ruangan ini kadang berselisih paham kok. Ya kan? Apalagi jemaat di Roma yang berbeda bangsa. Dan di dalam ayat ini Paulus menasihatkan mereka, Paulus menguatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang ditebus dengan darah Kristus. Kita bisa melihat di pasal sebelumnya nanti, Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Di pasal 6 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Dan mereka telah sah menjadi milik Kristus. Sehingga mereka tidak berada di bawah tuntutan hukum Taurat. Hal ini kita bisa melihat di pasalnya yang ke-7 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Dan ketika mereka telah dimiliki oleh Kristus, maka mereka dimateraikan oleh Roh Kudus. Sehingga mereka tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Hal ini kita bisa melihat di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang pertama. Jadi inilah tujuan Paulus pada ayat ini Bapak Ibu. Supaya dalam pengharapan mereka tetap teguh. Dan di sisi lain Paulus juga mengharapkan supaya mereka tetap bersama. Mereka tetap bersatu, saling menopang, saling bertumbuh satu dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bagaimana kita memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, terutama dalam kerjasama kita dengan sesama. Cukup sederhana Bapak Ibu, coba perhatikan wajah-wajah yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri Bapak Ibu. 5 detik saja, 1, 2, 3, 4, 5. Siapa mereka Bapak Ibu? Ya, mereka adalah rekan-rekan Bapak Ibu. Mereka adalah tim yang sudah direncanakan Bapak Ibu. Dan sebaliknya, mereka juga adalah calon-calon yang akan berseteru dengan Bapak Ibu nantinya. Mereka juga calon-calon yang akan konflik dengan Bapak Ibu nantinya. Mungkin perbedaan pendapat. Ya. Apalagi selain perbedaan pendapat, perasaan tersinggung.
Mungkin dalam hal pengakuan diri. Oh, saya yang seharusnya paling dihormati. Kemudian dengan saya Bapak Ibu, saya melihat ke arah mana? Tembok? Tidak. Saya melihat di arah ke depan. Banyak. Bapak Ibu adalah Bapak Ibu adalah rekan-rekan saya Bapak Ibu. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan sebaliknya juga, Bapak Ibu adalah calon-calon yang akan berseteru dengan saya nantinya. Mungkin suatu saat saya akan mengecewakan Bapak Ibu. Dan juga sebaliknya Bapak Ibu. Kalau kita berpikir lebih dalam, mengapa hal ini terjadi? Cukup satu jawabannya Bapak Ibu. Karena godaan paling berat ketika kita berada dalam komunitas adalah keegoisan. Keegoisanlah yang membuat kita berseteru dengan satu sama lain Bapak Ibu. Dan jika kita mempertahankan keegoisan kita, maka kita tidak akan berkembang. Kita menjadi batu sandungan di dalam komunitas kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena perhatian kita. Kefokusan kita hanya pada keegoisan. Kefokusan kita hanya pada keinginan hati. Harus mengikuti. Bapak Ibu, kalau kita melihat mempertahankan keegoisan itu melibatkan pertikaian. Kalau di kampung saya Bapak Ibu, sering terjadi pertikaian. Sering terjadi pembunuhan antara saudara. Antara sesama. Kenapa? Karena mempertahankan, karena harta. Karena mempertahankan keegoisan. Ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kita bisa mengklaim, mempertahankan keegoisan itu bisa membunuh. Walaupun kita tidak membunuh secara fisik, tetapi percayalah kita membunuh secara mental. Yang membuat rekan-rekan kita tidak percaya diri. Tidak mau bergabung dan lain sebagainya. Tidak usah jauh-jauh melihat di dalam gereja kita saja. Apakah kita sudah saling memperhatikan Bapak Ibu? Ya, kita memang saling memperhatikan. Tetapi hanya pada orang-orang tertentu. Hanya pada orang-orang yang memenuhi kebutuhan kita pada saat beribadah. Apa yang kita perhatikan? Pemain musik. Pemberita firman Tuhan. Terima kasih pelayanannya. Tetapi ada satu hal yang kita lupakan Bapak Ibu. Ada nggak yang memperhatikan isi worship? Ada nggak yang memperhatikan penerima tamu? Padahal mereka itu memiliki bagian terpenting juga dalam pelayanan. Kita hanya berterima kasih pada orang-orang tertentu yang memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kita lupa isi worship, kita lupa penerima tamu. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika masuk di dalam gedung ini, kemudian disambut oleh penerima tamu dan diberikan raut wajah yang tidak menyenangkan sama sekali. Apakah Bapak Ibu nyaman? Tidak. Kita menaikkan pujian, tiba-tiba isi worship salah, menggantikan slip lagu. Bapak Ibu bisa menikmati pujian? Tidak Bapak Ibu. Jadi inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita pagi hari ini. Walaupun kita berbeda suku Bapak Ibu, walaupun kita berbeda tugas dalam pelayanan, baik itu musik, baik itu isi worship, baik itu penerima tamu, sekolah minggu, bahkan kolektor, itu memiliki peran penting dalam ibadah kita. Karena salah satu tidak akan berjalan bagi mereka yang tidak muncul, yang tidak berjalan dengan baik seperti isi worship Bapak Ibu. Jadi kita dipanggil Bapak Ibu bukan untuk menampilkan keahlian kita. Dan kita dipanggil bukan untuk bersaing, tetapi kita dipanggil untuk bekerja sama. Untuk saling memperhatikan, saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain Bapak Ibu. Maka hal ini perlu kita tanamkan dalam hati kita. Kita adalah tim, rekan kerjasama yang sudah terencana. Jadi satu hal, jangan kita mempertahankan keegoisan kita Bapak Ibu. Ya. Karena Allah tidak akan bekerja
bagi mereka yang meninggikan diri. Bagaimana contoh-contoh meninggikan diri Bapak Ibu? Cukup sederhana juga. Kalau kita sudah sukses, dari situlah muncul godaan untuk kita meninggikan diri. Karena kenapa? Semakin tinggi kedudukan kita di mata dunia Bapak Ibu, semakin besar godaan kita untuk meninggikan diri. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, bahkan sesama kita, itu tidak ada hartanya, tidak ada nilainya di mata kita. Karena kenapa? Fokus utama kita hanya pada harta, hanya pada keinginan, hanya pada keegoisan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari di dalam bekerja sama kita tunjukkan saling sikap untuk saling memperhatikan. Dan satu hal, kita harus merendahkan diri. Dan semua pekerjaan kita dalam kerjasama itu diperuntukkan untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa maknanya? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagi kita yang terpanggil, yang dipanggil untuk bekerja sama yang terencana. Jika yang pertama tadi Bapak Ibu untuk kita mengerti kehendak Tuhan, maka yang kedua kita percaya pada proses Tuhan. Kita percaya pada proses Tuhan. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-28b. Di sana dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kalimat ini merupakan sebuah jaminan bagi orang percaya. Dan Rasul Paulus dalam ayat ini menegaskan bahwa di balik setiap peristiwa yang dialami oleh orang percaya, akan Allah turut bekerja untuk mencapai tujuannya Bapak Ibu. Maka tidak ada sesuatu hal proses hidup kita yang sia-sia bagi kita yang mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Paulus menegaskan setiap peristiwa yang dialami oleh orang percaya akan menghasilkan kebaikan. Walaupun tidak sesuai apa yang diinginkan oleh orang tersebut, tetapi yang terbaik bagi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan kalimat yang di ayat yang ke-28b. Di sana dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, saya yakin kalimat ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang berada dalam kesulitan. Tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang berada dalam masalah kesulitan ataupun tantangan. Tetapi saya yakin kalimat ini juga tentang hubungan satu sama lain. Allah bekerja untuk mereka dikuatkan satu sama lain. Untuk mereka tetap bertumbuh bersama-sama. Sebuah ungkapan John Calvin Bapak Ibu yang saya kutip juga menjelaskan ayatnya yang ke-28b ini. Kurang lebih dia menyampaikan begini, sekalipun Allah tidak selalu menolong umatnya, Ia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Karena rancangannya yang ajaib, Allah mengubah hal-hal yang tampak jahat itu menjadi sarana untuk memajukan keselamatan umatnya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu bisa kita simpulkan bahwa John Calvin menegaskan apapun yang terjadi kepada orang-orang kudus itu telah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Sehingga apa yang dianggap jahat di mata dunia menjadi kebaikan di mata Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi persoalannya sekarang, kalau kita memperhatikan dengan seksama kalimat ini, kita hanya mengartikannya sebatas penghiburan. Misalnya kita mengalami masalah, maka kita percaya, Tuhan bekerja dalam saya. Atau misalnya kita mengalami suatu masalah yang paling sulit sekalipun, kita berpikir, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Benar nggak pandangan ini? Benar Bapak Ibu, itu pandangan tidak salah. Tetapi menurut saya kurang tepat.
Mengapa kurang tepat Bapak Ibu? Karena Tuhan itu tidak menunggu kita berada dalam penderitaan terlebih dahulu untuk Dia menyatakan kuasanya. Justru sebaliknya, setiap hari dan tanpa kita berada dalam kesulitan, Tuhan sudah menyediakan kekuatan bagi kita. Jadi dalam setiap apapun kondisi yang kita hadapi, Tuhan tetap hadir dan terus memelihara kita Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10, pengalaman anak bimbingan saya. Dia menyatakan, firman Tuhan menyatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu bukti Bapak Ibu, bahwa Tuhan ya, sudah menyediakan terlebih dahulu kekuatan bagi kita. Lalu apa hubungannya bagi kita yang terpanggil untuk kerjasama yang terencana Bapak Ibu? Apa hubungannya? Bapak Ibu, jika kita dipanggil untuk kerjasama, maka kita akan percaya pada proses Tuhan. Itu merupakan hal yang penting dalam panggilan. Jadi ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, kita harus percaya kepada proses Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Saya berharap sekali Bapak Ibu jangan muncul sebuah statement atau pernyataan, si Kris si paling percaya pada kehendak Tuhan. Si Kris si paling percaya pada proses Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Saya sama dengan Bapak Ibu. Kita sering jatuh, bahkan gagal menjalani proses Tuhan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, setiap kita berproses dalam hal ini. Setiap kita sedang belajar pada proses Tuhan yang membentuk kita, yang menguatkan kita menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih sabar melalui proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, percaya pada proses Tuhan bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Alkitab mengatakan kita harus memikul salib. Artinya kita siap menderita Bapak Ibu. Kita siap dicemooh. Kita siap dihina, diejek. Demi apa? Demi Kristus. Demi proses yang Tuhan izinkan bagi kita. Sehingga bertahan dalam proses itu tidak akan terjadi tanpa iman. Karena iman adalah dasar yang meneguhkan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena selama kita hidup di dunia ini, kejahatan akan terus mempengaruhi kita untuk gagal, untuk menyerah dalam proses Tuhan. Ada banyak kok godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia. Tekanan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi sarana untuk kita gagal dalam proses Tuhan Bapak Ibu. Tetapi bagi kita yang percaya pada proses Tuhan, maka disitulah Tuhan bekerja untuk membentuk dan meneguhkan iman kita Bapak Ibu. Inilah jaminan ketika kita percaya pada proses Tuhan. Bukan hanya kebaikan yang kita terima, tetapi janji keselamatan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang telah dipilihnya dalam proses, tetapi Ia menyertai. Rasul Paulus menegaskan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, percaya pada proses Tuhan itu akan menghasilkan sesuatu hal yang indah. Mungkin tidak sesuai apa di waktu kita, tetapi selalu tepat di waktunya Tuhan Bapak Ibu. Itulah hasil dari proses menjadikan kita dewasa dalam iman. Maka ketika kita menghadapi masalah, ketika di dalam komunitas kita menemukan orang-orang yang ngeyel, kita menemukan orang-orang yang keras kepala, sebenarnya itu bisa menjadikan sarana untuk kita lebih sabar menangani orang tersebut. Saya teringat pernyataan orang tua kami ketika beberapa bulan yang lalu kami berkunjung di rumahnya Ibu Arthur. Satu pernyataan yang disampaikan beliau begini. Menghadapi orang-orang yang ngeyel,
menghadapi orang-orang yang keras kepala. Sudah biasa. Karena di dalam sekolah, waktu beliau memimpin, dia juga menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi yang saya mau sampaikan dalam hal ini Bapak Ibu, yang mau saya soroti, ketika di dalam komunitas kita menemukan orang-orang yang ngeyel, kita menemukan orang-orang yang keras kepala, ya, kita jangan memandang hal itu sebagai hukuman atau hari yang sial bagi kita. Wah, kok bisa ya saya bertemu dengan orang ini? Hal itu juga terjadi pada diri saya Bapak Ibu, dan menjadi pergumulan terbesar bagi saya sampai saat ini. Tetapi bagi kita yang percaya pada proses Tuhan, maka kita menganggap itu suatu sarana untuk kita dibentuk, untuk kita dijadikan menjadi lebih sabar lagi. Ya. Sehingga orang-orang yang bertahan pada proses Tuhan Bapak Ibu, itu akan membawa kita pada ketekunan. Itu akan membawa kita pada perjuangan. Jadi percaya pada proses Tuhan berarti percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap hidup kita. Turut bekerja di balik layar kehidupan kita. Mungkin tidak selalu kita memahami cara Tuhan Bapak Ibu, tetapi bagi kita yang percaya pada proses Tuhan, ya, yang Tuhan izinkan, maka kita dibentuk, siap dipakai oleh Tuhan. Sebab Allah tidak pernah salah menentukan rencananya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan di dalam kerjasama Bapak Ibu, ya, kita menemukan bahwa setiap proses yang kita jalani bagian dari karya. Karya yang membawa kita kepada pengenalan yang lebih dekat dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Itulah poin yang kedua. Sedangkan yang terakhir, apa makna Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kita yang dipanggil untuk kerjasama yang terencana. Jika yang pertama Bapak Ibu, untuk kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita percaya pada proses Tuhan. Ketika kita percaya pada proses Tuhan, maka kita sedang melakukan rencana Tuhan. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-28C. Di sana dikatakan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, pada ayat ini saya yakin tidak berdiri sendiri. Kalau kita membaca seperti yang sudah kita baca tadi di ayat selanjutnya, ya, maka kita akan melihat bahwa ayat ini menunjukkan pernyataan yang telah dipilih dan dipanggil oleh Allah. Tuhan Yesus berkata, "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Berarti Allah lebih dahulu Bapak Ibu mengenal kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika kita melakukan rencana Tuhan, kita menyadari panggilan kita. Kita menyadari keberadaan kita di bawah kendali dan rencana Tuhan. Inilah yang dimaksud Paulus kepada kita pada pagi hari ini. Bahwa kita yang sudah terpanggil dengan rencana Allah, maka kita hidup dalam kasih-Nya yang mengasihi Tuhan. Kita memang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita memang berseru kepada Tuhan. Kita memang mencari Tuhan. Karena kenapa? Karena Allah lebih dahulu memilih kita, memanggil kita, dan memelihara setiap kita Bapak Ibu. Jadi panggilan yang Paulus maksud kepada kita pada pagi hari ini bukan suatu ajakan. Bukan hanya sesuatu ajakan. Tetapi merupakan bagian dari rencana Allah. Yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu kebaikan bagi kita. Perhatikan kata segala sesuatu dalam hal ini. Segala sesuatu bisa kita maknai bagi kita sebagai kerjasama dengan rencana yang besar. Kita bisa maknai sebagai kerjasama yang memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan. Yang sudah dirancang, yang sudah diarahkan, dan direncanakan oleh Allah. Kita hanya merespon Bapak Ibu. Merespon untuk kerjasama satu sama lain. Kita saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menolong, saling menguatkan. Dan itulah dampak dari kita yang bekerja sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai penutup firman Tuhan pada
pagi hari ini kita dipanggil bukan untuk menjalankan rencana kita sendiri. Kita dipanggil dalam kerjasama bukan untuk melakukan keinginan kita, tetapi kita dipanggil untuk merespon panggilan itu dengan memperhatikan saudara-saudari kita yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Karena mereka adalah rekan-rekan Bapak Ibu, dan termasuk saya, Bapak Ibu adalah rekan-rekan saya dalam melakukan rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bekerja sama, maka percayalah, dimanapun kita berada, kita tidak hanya bekerja sama dengan sesama kita, tetapi kita bekerja sama dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita percaya pada proses Tuhan. Dan ketika kita percaya pada proses Tuhan, Bapak Ibu, maka kita sedang melakukan rencana Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami hidupi ya Tuhan, kami tanamkan dalam lubuk hati kami, sehingga kami dapat melakukannya untuk menuntun hari-hari kami dengan baik, dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Ampuni jika selama ini kami telah mempertahankan keegoisan kami, yang tanpa kami sadari dapat menimbulkan rekan-rekan kami yang Tuhan sudah rencanakan tidak percaya diri, bahkan enggan untuk bergabung bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat pahami bahwa orang-orang yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan, di belakang dan di depan kami, mereka adalah rekan-rekan yang Tuhan telah rencanakan untuk bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sangat terbatas ini telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan tetap bekerja dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini kami dapat lakukan. Firman-Mu ini dalam hidup kami dapat tertanam dalam lubuk hati kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami ingatkan kembali untuk dana Natal ya bisa dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberi kode Natal, dimasukkan di dalam kantong persembahan saat diedarkan. Ya. Kita akan berdoa untuk persembahan ini sebelum diedarkan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kami semuanya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan hari ini. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau layakkan persembahan ini. Persembahan ini keluar dari hati kami yang tulus, kami rela untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Janganlah
bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan yang sudah menolong kami semuanya. Biarlah firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam segala hal Engkau turut bekerja untuk kebaikan kami Tuhan. Kami tahu di dalam menjalani hidup percaya kepada Engkau ini Tuhan, kami tidak mudah melakukannya. Kami menjalaninya dengan sering mengalami penderitaan, sering mengalami ketidaknyamanan, sering mengalami hal-hal buruk. Namun juga kami juga mengalami pertolongan demi pertolongan melalui orang-orang yang Tuhan utus, sehingga kami sampai hari ini boleh tetap setia kepada Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami tidak menanggapi segala sesuatu yang terjadi kepada kami, sesuatu yang buruk itu sebagai penghukuman. Tapi kami ingin segala sesuatu yang terjadi pada kami ini supaya kami lebih bergantung kepada Tuhan. Tidak memandang keburukan, tidak memandang kejelekan. Karena Engkau sudah berkata kepada kami bahwa Engkau akan menyertai kami. Bahkan Engkau bekerja kepada kami supaya kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan tambahkan hikmat dan pengetahuan untuk bisa memberikan pelayanan dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini kami menyerahkan seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih, Jemur Sari dan pos-pos PI yang dinaunginya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, jemaat-Mu hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam pergumulan, hidup di dalam kesesakan menghadapi hari-hari yang dilaluinya. Terutama sekali Tuhan, hari-hari yang sekarang ini jemaat-Mu membutuhkan Engkau. Kami mohon kiranya Engkau tetap mendampingi kami semuanya. Engkau tetap berikan jalan keluar kepada jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh jalan keluar yang terbaik. Jemaat-Mu terpelihara dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat-Mu yang berkekurangan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan tidak meninggalkannya. Jemaat-Mu yang di dalam pergumulan yang besar, kiranya Tuhan tolong, supaya jemaat-Mu tidak meninggalkan Tuhan, tapi justru kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa pembelaan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan atas seluruh jemaat-Mu sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mohon pengampunan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kalau jemaat-Mu tidak setia kepada Tuhan, kalau jemaat-Mu angin-anginan di dalam percaya Tuhan, kalau jemaat-Mu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengabaikan kebenaran Tuhan, kami mohon pengampunan atas seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh dikuatkan kembali, boleh kembali kepada Tuhan. Kami tidak ingin jemaat-Mu Engkau tinggalkan, tapi ingin jemaat-Mu semakin dewasa, semakin mengerti bahwa bersekutu dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, itu sangat penting Tuhan. Terima kasih, kami ingin jemaat-Mu semakin dewasa, semakin mengerti Tuhan, semakin bergaul lebih akrab lagi dengan Tuhan. Sehingga siapa Engkau Tuhan, jemaat-Mu memahaminya. Terima kasih Tuhan, kami tahu hidup di dunia ini hanya sebentar. Bagai uap yang kelihatan sebentar lalu lenyap. Itulah hidup kami Tuhan. Kami tidak ingin jemaat-Mu semuanya ini menjalani hidup hanya sia-sia belaka. Kami tahu Tuhan menjadikan kami itu hidup untuk tujuan yang mulia, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, menghargai sesama kami, mendoakan satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, kami tahu Tuhan banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal yang harus direformasi, banyak hal yang harus diluruskan.
Kalau selama ini banyak terjadi penyimpangan di sana sini sehingga terjadi kebocoran anggaran yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat, tapi dinikmati oleh beberapa orang tertentu saja. Tuhan mengampuni bangsa ini Tuhan. Kami ingin lembaga negara yang ada maupun pemerintah yang ada bekerja sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Tuhan akan berkati bangsa ini. Dan demikian juga Tuhan dengan cuaca yang terjadi di sekarang ini Tuhan, terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Kiranya Tuhan menolong supaya masyarakat tidak tertular penyakit, masyarakat tetap kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih.